Kisah berikut ini benar-benar nyata dialami oleh seorang rekan penulis, sebut saja Arifin. Pria lulusan Fakultas Seni Rupa ITB tersebut sudah lama tidak pulang ke kampung halamannya di Cirebon. Sejak lulus kuliah dan diterima bekerja di sebuah perusahaan garmen terkemuka di kota Bandung, dia jarang pulang. Hal ini bisa dimaklumi mengingat posisinya sebagai manajer desain yang super sibuk sehingga membuatnya kesulitan mencari waktu luang untuk berlibur. Suatu hari Arifin mendapat cuti dari kantornya. Kesempatan itu dimanfaatkannya untuk mudik ke kampung halaman di Cirebon. Pria yang pernah menyandang gelar juara melukis ketika masih duduk di bangku SMA itu pulang dengan mengendarai mobil inventaris kantornya. Saat tiba di kota Cirebon, mobilnya melintasi depan rumah Pak Dirman, mantan guru dan kepala sekolahnya waktu SMA dulu. Kebetulan tanpa sengaja mantan gurunya itu sedang ada di halaman depan rumahnya. Arifin segera memperlambat laju kendaraannya, kemudian membuka kaca jendela mobil. Mereka lalu saling bertatap muka dan terlihat senyum ramah dari bibir sang mantan guru. Arifin lalu menghentikan sejenak kendaraannya. "Assalamualaikum. Apa kabar, Pak?" Arifin menyapa dari dalam mobil. "Waalaikumsalam, kabar baik, Rip. Mampir dulu, Bapak sudah kangen sama kamu," jawab mantan guru Arifin. "Maaf Pak, saya mau main ke rumah saudara dan teman dulu. Nanti pulangnya pasti mampir ke sini. Mari Pak, saya permisi dulu." Arifin menjawab ramah ajakan mantan gurunya itu sambil kembali menginjak pedal gas mobilnya. Kemudian Arifin berkunjung ke beberapa rumah saudara dan sahabat lamanya. Usai bersilaturahmi, lalu Arifin bermaksud memenuhi janji untuk berkunjung ke rumah Pak Dirman, mantan kepala sekolah SMA-nya dulu. Setibanya di sana, tampak pria gendut berusia setengah abad lebih yang rambutnya sudah hampir semuanya beruban, masih terlihat berdiri di bawah pohon mangga di tengah rumahnya sambil matanya menatap kosong ke arah jalan. Arifin segera memarkirkan mobilnya persis di depan pagar rumah Pak Dirman. Tampak mantan gurunya itu terlihat sumringah melihat kedatangan Arifin. Lelaki tua itu segera datang menghampiri Arifin dengan jalan sedikit tertatih-tatih. "Alhamdulillah, akhirnya kamu mau mampir juga ke rumah Bapak ya, Rip," sambut Pak Dirman sambil menjulurkan tangannya mengajak Arifin bersalaman. Betapa terkejutnya Arifin ketika tangannya menyentuh tangan pria tua itu. Tiba-tiba tangannya terasa dingin sekali, seperti terkena gumpalan batu es. Sampai-sampai badan Arifin sedikit menggigil seperti orang demam. Anehnya lagi, tercium aroma tak sedap yang bersumber dari badan mantan gurunya itu. Rasanya seperti bau bangkai tikus yang sangat menyengat.
Terpaksa dia sedikit menahan nafas demi menjaga perasaan Pak Dirman. "Maaf Pak, rumah ini kok sepi sekali. Keluarga Bapak ada di mana?" tanya Arifin. "Keluarga Bapak tidak ada di sini, Rip. Mereka ada kesibukan masing-masing. Bapak sendiri saja di rumah. Oh ya, Bapak masih menyimpan lukisan yang dulu pernah kamu berikan. Lukisannya masih tersimpan di dalam. Ayo kita masuk ke rumah, Rip," jawab lelaki tua tersebut. Mantan kepala sekolah waktu SMA itu berjalan mendahului Arifin dengan badan sedikit membungkuk dan kaki kanan seperti agak kencot, sehingga jalannya terlihat miring tertatih-tatih. Anehnya pria itu tidak berbelok ke arah samping rumah dan berbelok ke arah samping rumah, tidak masuk melalui pintu depan. Arifin segera mengikutinya sambil tangannya memegang hidung untuk menahan rasa bau yang sangat menusuk hidung. Mereka lalu masuk melalui pintu samping yang tidak dikunci. Pria itu menunjukkan sebuah lukisan yang terpasang di dinding tengah, hasil karya Arifin yang pernah diberikannya sebagai kenang-kenangan lulusan sekolah dulu. Ada juga beberapa foto keluarga dan berbagai patung yang menghiasi ruangan itu. Pak Dirman mempersilakan Arifin untuk duduk. Kemudian dia pergi begitu saja ke atas. Beberapa saat lamanya, Arifin dibiarkan sendiri di ruangan itu, sendirian. Suasana terasa agak aneh, sepi, semilir angin masuk terasa dingin sekali. Bau busuk masih menyengat hidung. Sambil menunggu Pak Dirman, Arifin hanya berdiri sambil memandang beberapa lukisan dan foto yang ada di dinding tersebut. Sudah setengah jam berlalu, namun tidak ada tanda-tanda kalau Pak Dirman akan turun ke bawah. Arifin mulai gelisah dan perasaan tidak enak mulai menghantui perasaannya. Tapi dia berusaha menepisnya dengan berpikiran positif. Pertahanan alumni ITB itu akhirnya mulai goyah, karena penghuni rumah itu lama tak muncul juga. Lalu Arifin mengambil inisiatif mencoba memberanikan diri memanggil Pak Dirman. "Pak Dirman? Pak Dirman? Maaf Pak, saya nggak bisa lama-lama, saya mau pulang." Beberapa kali pria yang pernah menjadi pendiri forum pelukis Cimahi itu berteriak cukup keras. Namun usahanya sia-sia belaka. Tidak ada jawaban sama sekali dari lantai atas. Tentu saja hal ini membuat dia bertambah bingung. Akhirnya Arifin memutuskan untuk pulang saja. Keanehan kembali terjadi ketika Arifin bermaksud melangkahkan kakinya keluar rumah. Tiba-tiba badannya seperti ditiup angin sehingga bulu kuduknya berdiri. Badannya mendadak tidak bisa digerakkan, seolah kaku. Dalam kondisi tak berdaya tersebut, dia ingat nasihat almarhum ayahnya agar selalu berzikir dan membaca ayat suci Al-Quran dimanapun dia berada, terutama jika tertimpa masalah. Arifin mulai membaca dalam hati beberapa ayat suci Al-Quran yang dihafalnya. Ajaibnya, tiba-tiba badannya terasa enteng dan dia mulai bergerak normal seperti biasa.
cepat-cepat keluar rumah itu menuju mobilnya, lalu tancap gas kembali ke Bandung. Sejak kejadian ganjil tersebut, pikiran Arifin selalu teringat kepada Pak Dirman. Dia tidak habis pikir mengapa mantan gurunya tersebut tidak muncul juga pada saat itu. Dia bingung dan masih bertanya-tanya dalam hati, apa gerangan yang sebenarnya terjadi? Sebulan kemudian, Arifin berkesempatan kembali ke Cirebon. Kali ini dia mencoba berkunjung ke salah seorang mantan guru kimia waktu di SMA dulu, yaitu Pak Anwar. Di sana dia menceritakan kejadian yang dialaminya tersebut dan menanyakan mengapa mantan kepala sekolahnya itu berperilaku seperti itu. Tentu saja Pak Anwar terperanjat. Kemudian Pak Anwar menjelaskan kepada Arifin kalau Pak Dirman sesungguhnya sudah lama meninggal dunia, sekitar 3 tahun yang lalu karena penyakit lever. Beberapa tahun Pak Dirman menderita penyakit tersebut sampai akhirnya meninggal dunia. Badan Arifin kembali menggigil mengingat kejadian sebulan yang lalu ketika dia mampir ke rumah Pak Dirman. Kini dia baru menyadari kalau lelaki yang berbau busuk yang ditemuinya di rumah mantan kepala sekolahnya tersebut adalah hantu. Sepulang dari rumah Pak Anwar itu, Arifin segera berziarah ke makam Pak Dirman dan mendoakan agar arwah Pak Dirman diterima dengan baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah nyata tersebut dialami oleh, sebut saja, Arifin, dan memang kisah nyata.